Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk biar teman-teman bisa lebih memahami gitu ya, saya bakalan ngasih tutorial, video tutorial tentang kurva normal seperti itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kurva normal itu sendiri. Seperti kemarin saya udah jelasin bahwa yang namanya ini adalah ada yang disebut sebagai kurva normal. Seperti ini bentuknya, disebut juga sebagai bell curve karena bentuknya seperti lonceng. Nah, kurva normal ini dibagi dua seperti ini, di mana di tengah-tengahnya adalah X bar atau rata. Kemudian di atas X bar ini dia dibagi menjadi 3 area kayak gini, dan di bawah X barnya dia juga dibagi 3 area seperti itu. Nah, totalnya dia punya 6 area. 6 area ini berkisar antara minus 3 SD ini ya. Di sini ada minus 3 SD sampai jadi ini plus 1 SD. 1 SD, kemudian ini 2 SD seperti itu. Kemudian di sini ada satu lagi, itu adalah 3 SD. Kemudian di sini sama, yaitu adalah minus 1 SD, minus 2 SD, minus 2 SD. Terus di sini ada minus 3 SD seperti itu. Jadi kurva normal ini terbagi jadi minus 3, skornya minus 3 sampai 3 seperti itu. Dan ini karena dia dibagi 2 ya teman-teman, jadi di sini tuh adalah 50%. Dan di sini pastinya separuhnya lagi adalah 50%, seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih gunanya kurva normal? Gunanya kurva normal sebenarnya adalah untuk meletakkan, mengetahui di mana sih posisi orang tersebut kayak gitu. Contohnya adalah misalnya nih, diketahui dari N sejumlah 50 orang sama dengan 50, kemudian ada reratanya, X barnya sama dengan 51,1, dan SD-nya, standar deviasinya adalah misalnya 18,91. Terus diketahui nilai Ali adalah nilai Ali di sini adalah sama dengan 90 kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu Ali itu di dalam kurva normal ini dia posisinya ada di mana seperti itu. Gitu. Nah, maka dari itu kita perlu, nah kan ini masih 90 ya teman-teman skornya. Nah, si skor 90 ini perlu kita konversi dulu menjadi sebuah skor standar yang disebut sebagai Z-score kayak gitu. Jadi konversi itu kayak ya dikonversi, disetarakan seperti itu ya, menjadi Z-score. Atau disebutnya sebagai skor standar. Yang mana nanti nilainya itu antara min 3 sampai 3 kayak gitu. Jadi kita tuh pengen meletakkan, kalau Ali 90 kan ini nilainya antara minus 3 sampai 3 gitu kan. Sementara Ali nilainya 90 gitu. Nah, berarti kan si 90 ini harus disetarakan atau dikonversikan menjadi antara minus 3 sampai 3 seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Caranya ada rumusnya sendiri, yaitu adalah kemarin sudah dibahas, yaitu sama dengan Z-score. Skor Z itu sama dengan X min M atau X min X bar ya per SD kayak gitu. Jadi kalau di sini rumusnya ada di sini. Gitu. Nah, sudah ya teman-teman, semoga ini bisa cukup dipahami. Jadi bisa saya clear kanvas dulu. Nah, jadinya kalau misalnya tadi dalam kasus si ini tetap saya gambar dulu ya. Nanti kita akan lihat posisinya si Ali ada di mana. Ini kurva normalnya, terus tadi Ali, kita cari Ali tadi ya, Ali skornya 90.
X barnya sama dengan 51,1, terus SD-nya sama dengan 18,91. Ini 51. Nah, terus kita akan cari z-score-nya ya. Z-score-nya sama dengan X min X bar dibagi SD. Sama dengan berarti 90 dikurangin dikurangin sorry 90 dikurangin 51,1 per 18,91. Nah, di sini kita bisa cari kalkulatornya. Ini dia kalkulator. Jadi ini ya teman-teman, 90 dikurangin 51,1. Sama dengan ini dibagi 18,91. Sama dengan hasilnya adalah ini. Sama dengan hasilnya 2,057 ya. Kita bulatkan 3 angka di belakang koma di sini. 2,057 seperti itu. Jadi Z-nya adalah 2,057. Nah, kalau di sini kan tadi X ini dibagi 3 daerah tadi ya. 1 2. Nah, kalau 2 itu kan berarti ini X barnya. Terus ini 1 2 3 gitu ya. Nah, berarti kan dia si Ali ini posisinya kan sekitar di sini berarti ya. Ali itu posisinya Ali ini ada di sini nih. Gitu. Si Ali karena dia posisinya di angka 2 ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh pertanyaan selanjutnya. Kita pengen tahu pertanyaan selanjutnya adalah berapa orang ini ya, sini. Gitu kan. Jadi berapa orang sih yang nilainya di bawah Ali gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya pertama kita konversi lagi si z-score ini dengan yang namanya tabel Z kayak gitu. Nah, ini dia tabel Z-nya. Sebentar. Ini dia tabel Z-nya. Ini dari Mbak Widat, nanti akan saya share juga. Tadi ya kita bisa lihat skornya tuh 2,057. Jadi ini 2, ya teman-teman bisa lihat ini 2, 0 ya kan. Terus kita tarik ke kanan yaitu di angka 5. Ini kan, ini 5. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini skornya adalah 47,98 gitu persen. Nah, sekarang tinggal kita pindah di sini. Z-nya tadi adalah jadinya skornya itu adalah 47, 47, Z-nya sama dengan 47,98% kayak gitu. Nah, sekarang kan kita udah ketahuan nih di sini ini posisinya adalah 47,98%. Jadi segini ini adalah 47,98%. Nah, pertanyaan kan yang di bawahnya ya, di bawahnya Ali itu kan berarti udah pasti skornya dia di sini, ya kan? Nggak mungkin di atasnya. Nah, kalau pertanyaannya di bawah Ali, berarti kan di sini ada 50% ya, teman-teman. 50%. So, caranya adalah 50% ditambah 47,98% sama dengan adalah 97,98% kalau nggak salah ya ini ya. Ya. Terus gimana dikali sama N-nya? Gitu. N-nya tadi kan di depan jumlah total subjeknya ada 50 ya. Jadi 97,98 kali 50
per 100. Seperti itu, jawabannya adalah 48,9. Kalau dibulatkan jadinya 49. Seperti ini. Gitu. Jadi ada 49 orang yang skornya di bawah Ali. Gitu. Gitu. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kadang juga ada lagi ya. Nanti kita cek lagi setelah ini. Itu kalau misalnya pertanyaannya di atas Ali ada berapa orang kayak gitu. Nah, kita akan lihat di clear canvas yang selanjutnya. Jadi di sini kita gambar lagi dulu kurva normalnya. Nah, kali ini sama, ini adalah Abbas namanya. Nilainya Abbas itu adalah 82 dengan SD dan min yang sama. Minnya atau X-barnya adalah 51,1 tetap, terus SD-nya sama dengan 18,91. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat pertanyaannya adalah berapa orang yang di atas Abbas. Skornya gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang sama, jadi kita cari z-skornya dulu. 1 cari z-skor sama dengan 82 dikurangi M-nya 51,1 per 18,91 sama dengan ini. Kita cek di sini ya. Jadi 82 kurangi 51,1 sama dengan dibagi 18,91 sama dengan 1,634 gitu. Jadi 1,634. Nah, ini kita lihat lagi nih di dalam tabel Z-nya ya. Ada berapa persen kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya dilihat dari sini kan 1, 2. Nah, kalau dia 1, 2, 3. Nah, berarti kalau 1,6 ya dia di sini lah ya. Sini. Si Abbas tuh di sini. Seperti itu. Di sini dengan poin 1,634. Nah, sekarang kita lihat di ininya 1,634. Jadi 1,6 ya teman-teman nih. 1,6. Terus 1,6123. 1,63 di sini berarti 44,84 ya, di sini 44,84% seperti itu. Jadi kita tulis di sini sama dengan 44,84%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau tahu yang di sini ya kan. Di sini ini ada berapa orang gitu. Jadi yang di atasnya Abbas tuh ada berapa orang gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang caranya adalah kalau tadi kita mau tahu yang ke sana berapa ditambahin 50%. Kalau di ke sana berapa berarti kan caranya adalah dengan 50% 50% dikurangi 44,84%. Ya kan karena dia di sini segini ini itu adalah 44,84%. Nah, berarti kan kita cari tahu yang segini ini kan. Sisanya berarti kan 50% dikurangi 44,84% kayak gitu. Sama dengan di sini jawabannya adalah 5, kita hitung aja. Biar pasti gitu ya, 50 dikurangi 44,84. Apa jawabannya? Yaitu adalah 5,16 ya teman-teman. Ini persen, jadi sama dengan 5,16 dikali 50 ya kayak tadi per 100 seperti itu. Jawabannya adalah 2,58. 2,58 ini kalau dibulatkan ya jadinya 3 orang. Seperti ini. Itu ya, semoga sudah cukup jelas juga. Oke. Ini bisa saya clear canvas. Seperti itu. Nah, sekarang buat soal yang selanjutnya, ini agak lebih susah lagi. Jadi di sini diketahui sama ya teman-teman, yang kita bikin seperti biasa, gambarlah kurvanya dengan cukup rapi mungkin biar kalian mudah nanti. Nah, di sini diketahui nilai Budi.
Nilai Budi itu adalah 45. Nilai Agus itu 75. Gini. Dengan tadi ya, X barnya 51,1, SD-nya sama dengan 18,91. Itu masih sama kayak yang tadi. Pertanyaannya sekarang adalah berapa orang yang nilainya di antara keduanya? Berapa Budi dan Agus? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat ya, ini rata-ratanya 51,1. Si Budi itu 45. Berarti 45 ini kan di bawah 51,1. Artinya Budi ini skornya di bawah rata-rata. Seperti itu ya teman-teman. Sementara yang Agus itu 75 di atas rata-rata gitu. Jadi bisa kita perkirakan nanti dia ada di setelah rata, dia di sebelum rata seperti itu. Dimana di sini adalah X bar, di sini adalah 51,1. Nah, berarti nanti kan Budi bakalan di sebelah sini dan Agus akan di sebelah sana gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya ya kayak tadi, satu kita cari Z-skornya, Z-nya Budi sama dengan 45 dikurangi 51,1 per 18,91. Kalau minus nggak apa-apa ya, karena nanti skornya emang bisa minus. Tuh, kita cek di sini. 45 kurangi 51,1 sama dengan minus 6,1 per 18,91 sama dengan minus 0,322. Minus 0,322. Tuh. Sementara Z-nya Agus adalah 75 dikurangi 51,1 per 18,91 sama dengan, kita hitung sama-sama di sini, 75 kurangi 51,1 sama dengan ini dibagi 18,91 sama dengan ini 1,236. 1,236. Nah, sekarang kita cek di tabelnya. Ini ya. Ini dia. Nah, ini 1, tadi ya, yang ini dulu. 1,236, 1,2338,88. 1,26. Oh sorry, 1,263 ya ternyata. 1,263 kayak gitu, jadikan 1,26. Jadi ini salah, ini 39,62 ya itu. Bentar, tadi whiteboardnya close ya, ini dia. Nah, jadi 1,23. Sorry, salah berarti ini salah. 1,263 sama dengan 39,62. 39,62% gitu. Nah, sekarang kita akan cek. Nah, sebelumnya jadikan dia di ini 1, 2, 3. Nah, berarti si Agus ini di sini ya. Kan 1, 2, 3, berarti Agus ada di sekitar sini. Sementara si teman ini adalah 0,33, berarti kan di sekitar sini ya, masih di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya dibuat daerahnya seperti ini nanti bentuknya. Gitu. Jadi ini adalah si siapa namanya tuh? Agus.
kita nggak kelihatan soalnya di sini kita akan cek dari yang sini. Nah ini tadi kan 0,322 ya, 0,32, 12,55 ini ya teman-teman. 322 ini 12,55 seperti itu. Kita pindahin ke sini sama dengan 12,55% seperti itu. Gitu. Nah sekarang berarti kalau kita pertanyaan kan tadi kalau di antara mereka berdua ini ada berapa orang gitu kan. Nah sekarang kita bisa warnain daerahnya. Ini berarti kan di sini ya. Gitu. Nah, di sini dari Budi ke sini itu ada seperti itu. Jadi kan kita tambahin seperti itu ya nanti. Jadi hasilnya di sini yang nomor 2 itu adalah 12,55 persen ditambah 39,62% seperti itu, sama dengan jawabannya adalah 57 ya kita hitung aja deh, 12,55 ditambah 39,62 sama dengan 52 ya sorry 52,17% seperti itu. Jadi ditambahin yang di sini dan yang di sini kayak gitu. Ini kan jadi di sini ada 12,55. Yang di sini ada berapa tuh? 39,62 gitu kan teman-teman. Jadi ditambahkan seperti itu. Nah, terus ya udah berarti tinggal yang ketiga, langkah yang ketiga adalah 52,17 dikali 50 per 100, jawabannya adalah 26 orang. Seperti itu. Itu ya. Semoga cukup jelas jawabannya, penjelasannya seperti itu. Oke, terus selanjutnya seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya nih ya, ini ada contoh soal yang kalau 5% pertama gitu kan. Kalau misalnya 5% di soal di soal tugas kalian gitu kan, itu ada yang 5% pertama. Bentar ya, ini kita lihat kanvas dulu. Tugasnya kan ini ya kemarin ya, 5% pertama. Dan 2,5%, 5%, bukan pertama ya, tapi 5% yang terberat kayak gitu. 5% berat paling rendah gitu kan. Dan nah jadi kita gimana caranya nyarinya kalau 5%? Nah 5% itu cara mencarinya adalah, jadi ini kita udah ketahuan duluan tuh 5%-nya gitu kan teman-teman. Nah sekarang tugas kita adalah mencari berapa beratnya gitu kan. Seperti itu. Oke, tadi kita lagi bahas yang kalau misalnya ditanya 5% berat paling rendah gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui adminnya, ratanya itu sama dengan 74,875. Ini kuncinya sekalian ya, harusnya teman-teman dapat jawaban segitu juga. SD-nya sama dengan 13,822 seperti itu.
Nah, ini kan jadi kayak z-score ya, teman-teman. Jadi kan kita mau tahu yang 5% terendah. Kita gambar dulu nih. Ini kan berarti kan terendah itu di sini ya, ini X-bar-nya. Kalau terendah kan berarti di daerah sini ya, jadi dia di 5% terendah kayak gitu kan. 5% terendah itu berarti di sekitar sini. Sementara di sini adalah 45% kayak gitu. Nah, sekarang caranya adalah beratnya itu rumusnya adalah jadi kayak kita ngebalik rumusnya seperti ini, beratnya sama dengan jadi kan kita di sini kan 45% nih. 45% itu. Jadi kan di sini adalah di sini di titik ini itu adalah titik ke 45%. Nah, ini kalau kita konversi itu kan jadinya 0,45 ya. Seperti itu. Nah, paling dekat kalau 45% atau 45 itu kalau kita lihat di tabel skornya adalah yang ini. 45 itu paling dekat ada di sini. Nah, ini. Sementara berarti kan ini jadinya 1,6 ke sini. Jadinya 1,65 seperti itu. Jadi Z-nya adalah 1,65. Jadi diketahui akhirnya di sini 45,05 itu dari tabel kayak gitu. Nah, terus jadinya 45,6. Jadi kalau kita mau ngitung beratnya berapa itu adalah 74,875 dikurangi z-score-nya. Jadi z-nya z-score-nya sama dengan 1,65. Seperti itu. Karena tadi yang kita temukan di dalam tabel ini adalah 45, itu paling dekat adalah 45,05 dan di sini adalah kalau kita lihat dia adalah 1,65 seperti itu. Nah, makanya kita taruh di sini 1,65. Terus di sini kita masukin 1,65 dikali SD-nya. Dikali 13,822 seperti itu. 74,875 dikurangi ini 22,806. Jawabannya adalah 52,069 seperti itu. Jadi ini yang beratnya 52 ke bawah boleh ikut program perbaikan gizi kalau nggak salah. Seperti itu. Seperti ini teman-teman. Jadi kayak gini caranya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus sama aja sih sebenarnya sama yang 2,5%. Kalau tadi teman-teman tahu yang 2,5%, kan kalau nggak salah satunya juga 2,5% ya. Itu sebenarnya sama aja gitu. Kalau ini kan 5%, kalau 2,5% ya ini saya klik kanvas dulu. Jadi kalau misalnya kan 2,5% ini kan yang berat terendah ya. Nah, kalau ini adalah 2,5% yang terberat kayak gitu. Nah, jadi sama aja sebenarnya sih gitu. Jadi kan ini ya, terus ini tadi diketahui juga X-bar-nya sama SD-nya 74,875 sama 13,822. Kayak gini kan teman-teman. Nah, di sini kita carinya adalah 2,5% ya. Gitu, karena terberat, maka dia ada di sebelah kanan. Kalau tadi terendah, dia ada di sebelah kiri, gitu ya. Karena dia ke kiri itu pasti rendah, ke kanan itu pasti yang paling tinggi, gitu. Nah, ini sama aja caranya. Berarti kan di sini kan kita mencari titik ke 47,5% ya, gitu kan, 0,475.
Terus kita cek lagi di dalam tabel 0,475 itu yang paling dekat mana? Ini ada, yaitu adalah 1,96. Ini ya. Ini kayak gitu. Jadinya 1,96 kayak gitu jawabannya. Jadi Z-nya adalah akhirnya diketahui di sini Z-nya sama dengan 1,96 seperti itu. Nah, caranya sama kayak tadi. Cuman di sini kalau beratnya yang bisa ikut yang ini adalah kalau yang tadi dikurangin ya. Kalau ini adalah caranya ditambahkan gitu. Jadi minnya jadi beratnya itu adalah 74,875 ditambah 1,96 dikali 13,822 kayak gitu. Jadi ini Z dikali ST. Ini minnya. Gitu. Jadi sama dengan di sini langsung aja ya. Jawabannya adalah 101,966. Jadi yang beratnya 101,966 ke atas boleh ikut program diet seperti itu. Itu seperti ini teman-teman. Jadi ya itu semoga bisa dipahami. Nanti silahkan kalau misalnya ujian boleh buka catatannya ini, boleh dilihat videonya juga kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.